السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jemaah sedang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini, siang yang penuh berkah, di hari Jumat ini Allah perkenankan kembali kita bertemu di tempat ini, masjid yang sangat kita cintai, yaitu Masjid Nurul Hidayah. Maka dari itu, khatib selaku pribadi menasihati khususnya pribadi khatib sendiri, kemudian kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Jemaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita mendengar begitu banyak berita duka di mana-mana. Begitu banyak bencana alam teranyar, bencana alam gempa yang ditimpa oleh saudara-saudara kita di Cianjur, Jawa Barat. Betul, tidak seberapa berat, tidak seberapa dahsyat yang mereka rasakan. Dan kita pada tahun 2018 merasakan gempa yang sangat dahsyat. Tapi mereka tidak begitu dahsyat gempanya, tapi
dilululantakkan segala rumah-rumah, tempat ibadah, perkantoran dan lain sebagainya. Maka dari itu, khutbah singkat pada siang hari ini adalah tentang gempa. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya musibah dan bencana semua adalah akibat daripada dosa-dosa manusia. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali semua itu akibat perbuatan-perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali akibat daripada dosa-dosa kalian juga. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menimpakan azabnya kepada kaum-kaum yang mereka mengingkari Allah. Mereka mempersembahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh, Allah timpakan kepada kaum 'Ad, kepada kaumnya Nabi Hud. Demikian pula kaum-kaum setelahnya. Akibat mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, ini sebagai sebuah peringatan kepada kita. Ketika kita merasakan kemarin bagaimana dahsyatnya gempa yang menimpa kita beberapa tahun silam di Palu. Saudara-saudara kita pun yang baru saja merasakan gempa di Cianjur sana sekarang sedang menderita. Itu semuanya bukan karena Allah zalim, dan Allah tidak pernah menzalim hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Akan tetapi kita yang zalim, kita yang pastinya berbuat banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memperingatkan kita agar kembali kepada Allah, agar kita senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, agar kita senantiasa sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, yang fakir dan membutuhkan karunia Allah Subhanahu wa taala, agar hilang kesombongan di hati kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun derajat dan kedudukan kita, kita kecil di mata Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Dengan adanya bencana ini, jemaah sekalian, ini merupakan peringatan untuk kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kembali dengan peringatan itu, lalu dengan apa lagi kita akan kembali? Belumkah saatnya kita kembali kepada Allah? Jangan sampai kita seperti ahli-ahli kitab sebelum kita, panjang waktu kepada mereka, namun semakin keras hati mereka. Peringatan-peringatan Allah tidak lagi mempan di hati mereka. Kita tidak ingin seperti itu. Subhanallah jemaah sekalian, gempa yang kemarin terjadi menjadikan hati-hati orang yang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengingatkan bahwasanya betapa kerasnya azab Allah apabila kita tidak menaati kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak mau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, bagi mereka yang keras hatinya, mereka yang menganggap gempa itu hanyalah fenomena alam, mereka tak pernah menghubungkan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Seakan-akan bumi ini berguncang tanpa izin Allah. Mereka menganggap ini hanya fenomena alam. Tidak, jemaah sekalian. Demi Allah, sesungguhnya tidak mungkin terjadi gempa kecuali dengan perintah Allah, dari izin Allah Azza wa Jalla. Semua atas perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang ada di bumi dan di langit bisa melakukan sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya jemaah sekalian, Allah tidak pernah zalim kepada orang-orang yang beriman. Musibah-musibah dan bencana-bencana yang menimpa itu bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah penghapus dosa-dosa mereka. Karena umat Islam ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati hadhihi ummah marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, 'adzabuha fid dunya al-fitan
waz-zalazil wal qatl, yang artinya umatku, kata Nabi, adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada azab di akhirat, kan tetapi azab mereka di dunia saja dengan fitnah gempa bumi dan dibunuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Jemaah sekalian, ternyata bagi umat Islam ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin peringatkan mereka dengan adanya gempa. Allah pun ingin mengampuni dosa-dosa mereka yang senantiasa bertakwa, beriman dan beramal soleh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, dia akan segera dan kembali kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin diazab dalam kehidupan akhirat. Bagaimana azab Allah yang sangat keras dalam kehidupan dunia ini saja kita tidak mampu untuk menahannya, bagaimana dengan azabnya nanti dalam kehidupan akhirat. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya gempa yang terjadi memberikan peringatan kepada kita tentang akibat buruk perbuatan maksiat. Maksiat mencabut keberkahan, mendatangkan kemurkaan, menjadikan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan berbagai macam azab dari Allah. Namun tentunya, saudaraku, jamaah sekalian, sanksi Allah yang terlihat di dirinya dibandingkan sanksi yang tidak terlihat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepada kita dengan sesuatu yang tidak kita rasakan. Jika kita berbuat maksiat kepada Allah, dicabut kekhusyuan dari hati kita, dijadikan kita berat untuk melangkahkan kaki ke masjid, dijadikan kita tidak suka mengingat Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun tidak suka kepada kita. Jemaah sekalian, ini lebih berat dibandingkan saksi yang terasa dan kita lihat. Maka ketika kita merasakan hal itu, saat salat kita tidak bisa khusyuk, saat berzikir kita pun tidak bisa merasa tenteram, saat membaca Al-Quran kita pun tidak merasa tenang. Demi Allah, itu musibah yang sangat besar daripada gempa. Maka kewajiban kita, saudaraku jemaah sekalian, setiap kita berusaha berpikir tentang kehidupan dunia, karena kita tidak akan pernah selamanya dalam kehidupan ini. Berbanyak bekal, berbanyak amal, karena kita sesungguhnya akan kembali kepada Sang Maha Pencipta di yaumil akhir kelak. Gempa kemarin di Palu Sigi Donggala sudah cukup bagi kita. Tidak ingin ada lagi gempa-gempa seperti itu. Cukup kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita mati. Hati kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umur sudah 40 tahun ke atas, tidak tergerak sedikit pun hatinya untuk melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal masjid begitu sangat dekat dengan rumahnya. Jamaah sekalian, mungkin khutbah ini sedikit bermanfaat kepada para jamaah sekalian dan kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الناس اتقوا الله في معمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق وعثمان بن عفان ذو النورين وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا